Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 21030201110. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang telah saya review dengan materi bab 5, yaitu lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang mempunyai beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu memberikan pedomah kepada anggota masyarakat, dan yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat umum untuk mengadakan sistem pengadilan nasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan norma tersebut secara sadar, yaitu di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikut yang berbeda-beda untuk mempertemukan kekuatan mengikat norma tersebut secara sosiologi dikenal dengan 4 pengertian. Yang pertama, cara menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dan masyarakat. Yang kedua, tentang kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Yang ketiga, tentang tata kelakuan. Merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima oleh norma-norma pengatur. Yang keempat, tentang adat istiadat. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukan sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma disebut dan mengalami beberapa proses. Yang pertama, proses pelembagaan, yakni suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, yaitu norma-norma yang internal, artinya adalah proses norma atau norma masyarakat tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut mempunyai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan oleh lembaga apabila norma tersebut yaitu dapat diketahui, dapat dipahami dan dimengerti, dapat ditaati, dan dapat dihargai oleh masyarakat. Yang kedua, tentang sistem pengadilan sosial. Sistem pengadilan sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah berlaku dalam masyarakat. Pengadilan sosial ini dapat bersifat yang pertama yaitu preventif. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terdapat terjadinya gangguan-gangguan dan keserasian antara kepastian dengan keadilan. Yang kedua yaitu represif. Represif yaitu merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan atau alat pengadilan sosial yang dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan. 5 golongan itu yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat dan keyakinan norma-norma masyarakat. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyelewengkan dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkah kekekalan tertentu merupakan ciri sebuah lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga,
lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Yang keempat atau D, yaitu tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangan ada dua tipe lembaga kemasyarakatan, yaitu Creative Institutes yang merupakan lembaga-lembaga yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, Einstein Institusi yang merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Dua, yaitu dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ada dua tipe. Yang pertama, basis institusi dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institusi dianggap kurang penting, seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe. Tipe yang pertama yaitu Appropriate Social Destination Institusi adalah lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, institusi merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Yang keempat, dari sudut penyebaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, General Institusi merupakan lembaga yang timbul karena dikenal dan hampir semua masyarakat dunia. Yang kedua, Research International merupakan lembaga yang timbul karena dimuat oleh masyarakat tertentu di dunia. Yang kelima, dari sudut fungsinya. Dari sudut fungsinya ini ada dua tipe. Yang pertama, operatif institusional adalah lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, relation interstitial adalah lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat, tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak dalam lembaga itu sendiri. Yang kelima atau E adalah cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan ini dapat dirinci dalam beberapa hal. Yang pertama, kita menganalisis secara historis yang bertujuan meneliti sejarah timbul dalam perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua ini adalah analisis komparatif. Analisis ini bertujuan untuk menelah sesuatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional. Analisis fungsional ini bertujuan untuk menyelidik dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Yang keenam atau F yaitu konfirmasi dan division. Masalah yang erat hubungannya dengan pengadilan sosial dalam konformity dan division. Yang pertama, konformity yaitu penyelesaian dari pola norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Yang kedua, definition yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga tentang conformity. Biasanya sangat kuat dalam masyarakat tradisional yang samah pada masyarakat di kota-kota sering dianggap sebagai penghambat atau kemajuan perkembangan. Teori yang dikembangkan oleh Robert Merton, sosiologi meninjau penyimpangan atau sudut struktur sosial dalam budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya terdapat dua unsur penting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Baik, sekian saja dari saya ucapkan terima kasih.